Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dindin Ridwanuddin selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan bahasa. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang keterampilan menulis. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Ainia Nurlaili dan saya sendiri sebagai moderator Muhammad Fajrul Falah. Next. Adapun poin yang akan dibahas ada 5. Yang pertama, tulisan bernada akrab. Yang kedua, tulisan bernada penerangan. Yang ketiga, tulisan bernada penjelasan. Yang keempat, tulisan bernada menembat. Dan yang kelima, tulisan bernada mengkritik. Next. Untuk poin yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tulisan bernada akrab. Tulisan bernada akrab lebih mengarah pada tulisan pribadi. Menurut Tarigan, tulisan pribadi adalah bentuk tulisan yang memberikan sesuatu yang paling menyenangkan dalam penjelajahan dini pribadi sang penulis. Dengan catatan atau laporan pribadi yang tertulis, kita dapat menangkap kembali atau merekam secara tepat apa-apa yang telah kita rasakan atau alami di masa lalu. Selain itu, tulisan pribadi juga mempersiapkan penulisan tugas-tugas yang jauh lebih baik dengan jalan memudahkan kita menggarap suatu pokok-pokok pembicaraan yang telah kita pahami benar-benar dan dapat dengan mudah menyusun serta menatanya dalam suatu urutan waktu tertentu. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri. Yang pertama itu penggunaan bahasa yang alamiah, biasa, wajar, sederhana, ujaran yang normal dengan kebiasaan sintaksis sehari-hari. Ciri yang kedua, tulisan pribadi hendaknya hidup, bersemangat, lincah, cemerlang, menarik, memikat, memukau, dan menyegarkan. Ciri yang ketiga, tulisan pribadi juga harus bersifat ramah tamah, tidak formal, berapi-api, penuh semangat, riang gembira, penuh dengan kegiatan dan keriaan. Next. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk tulisan pribadi. Dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, buku atau catatan harian. Yang kedua, cerita yang bersifat autobiografis. Yang ketiga, lelucon yang bersifat autobiografis. Dan yang keempat, esai pribadi. Nah, dalam menata sebuah buku harian, mungkin merupakan suatu cara yang sangat baik bagi kita untuk melatih diri menulis dalam suatu nada yang bebas serta tulus. Tetapi kita mungkin saja merasa enggan memperlihatkan pikiran-pikiran pribadi tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan saran-saran mengenai menulis. Next. Poin selanjutnya yaitu tulisan bernada penerangan. Nah, tulisan dengan nada informatif memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah informasi atau berita. Tulisan ini biasanya bersifat datar dan formal. Tulisan dengan nada informatif berusaha untuk menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tulisan bernada informatif memiliki kalimat yang relatif sederhana, ringkas, namun dapat memberikan gambaran kepada pembaca. Yang kedua, gaya bahasa yang digunakan dalam tulisan bernada informatif tidak melulu harus bersifat formal. Dan yang ketiga, nada yang digunakan dalam jenis tulisan ini harus bersifat objektif dan menarik. Nah, yang selanjutnya ini ada bentuk-bentuk dapat dibagi menjadi 2, yaitu pemeriaan faktual dan pemeriaan pribadi. Nah, di dalam pemeriaan faktual
beranggapan bahwa substansi material atau hakikat-hakikat kebendaan ada dalam keberadaan yang bebas dari yang melihatnya. Sedangkan di dalam pemeriaan pribadi yang didasarkan pada responsi kita terhadap objek-objek, suasana-suasana, situasi, dan pribadi kita berusaha membagikan pengalaman kita kepada para pembicara agar dapat dinikmati bersama-sama, dengan harapan dapat menciptakannya kembali dan dengan demikian menimbulkan responsi yang sama. Next. Poin selanjutnya yaitu tulisan bernada penjelasan. Nah, tulisan bernada penjelasan biasa disebut tulisan penyingkapan. Ialah tulisan yang mempunyai tujuan utama menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tulisan dengan nada penjelasan akan berusaha menyingkapkan atau menjelaskan inti dari kalimat tersebut. Dan yang kedua, tulisan ini menganalisis, memproses, menjelajah, menafsir, dan menilai inti dari sebuah kalimat. Next. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk. Dapat dibagi menjadi 4, yaitu klasifikasi, definisi, analisis, dan opini. Nah, klasifikasi ini merupakan suatu prosedur penyaringan yang memudahkan para penulis berusaha mengatasi suatu pokok pembicaraan yang haus dengan jalan membagi-baginya menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, definisi. Definisi ini termasuk jenis penyingkapan yang merupakan dasar bagi semua tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan. Pada hakikatnya, definisi merupakan suatu tindakan pembahasan yang hendak memberi pengertian suatu istilah sejelas mungkin. Nah, selanjutnya itu analisis. Merupakan suatu proses membagi bahan bagi maksud penyingkapan. Akan tetapi, klasifikasi hanya memusatkan perhatian pada pengenalan dan pemeriaan suatu pokok pembicaraan. Tujuan analisis tidak sekedar membagi butir pokok menjadi bagian komponennya, tetapi menelaah serta menilai hubungan antara bagian-bagian tersebut. Dan yang terakhir itu opini, merupakan sebuah pendapat seseorang dalam menanggapi suatu topik pembicaraan. Tulisan opini menuntut perhatian pada hubungan-hubungan logis. Maka jelas bahwa susunan tulisan seperti ini sedikit lebih rumit daripada bentuk-bentuk lain yang telah dibincangkan, seperti tulisan pemeriaan dan lain sebagainya. Next. Nah, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ainia Nurlaili. Kepadanya dipersilakan. Ya. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya ada tulisan bernada mendebat. Next. Pengertian tulisan bernada mendebat yaitu menulis dengan nada mendebat atau argumentasi akan menghasilkan tulisan yang bersifat meyakinkan atau tulisan persuasif. Tulisan persuasif adalah tulisan yang dapat merebut perhatian, menarik minat, dan meyakinkan pembaca bahwa pengalaman pembaca merupakan suatu hal yang sangat penting. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jelas dan tertib, yang berarti bahwa maksud dan tujuan penulis harus dinyatakan atau dikemukakan secara terbuka, jelas, dan teratur. Yang kedua ada hidup dan bersemangat, yang berarti bahwa penulis harus terampil menggunakan kata-kata yang hidup dan bersemangat agar dapat menyentuh perasaan, suasana, sudut pandang, pikiran, selera, dan gairah si pembaca. Yang ketiga ada beralasan kuat dan mengandung pengertian. Bahwa tulisan persuasif harus berdasarkan fakta-fakta dan penalaran-penalaran dan bebas dari generalisasi yang hampa, serta pendapat-pendapat yang tidak mempunyai dasar dan prasangka yang tidak-tidak. Dan yang terakhir ada bersifat dramatik yang dapat menggugah perasaan pembaca. Next. Selanjutnya ada bentuk-bentuk yang terbagi menjadi 3, yaitu bentuk persuasif logis, atau yang biasa disebut argumentasi.
yang dipergunakan pada situasi-situasi resmi seperti perdebatan-perdebatan dan pada pengadilan-pengadilan tinggi. Yang kedua ada penalaran keliru. Pada masa kini, setiap hari didapati oleh slogan-slogan iklan dan pidato-pidato politik. Hal ini mungkin saja menantang serta meragukan pendirian banyak orang bahwa penalaran logis yang terpercaya merupakan saran terbaik bagi kekuatan persuasif. Yang ketiga ada rangkuman, yaitu susunan yang bersifat meyakinkan, hendaklah mempertunjukkan jenis-jenis hubungan logis yang sama antara proposisi atau masalah-masalah dan argumentasi penunjangnya, yang ada di antara konklusi suatu silogisme dan premis-premis yang secara logis menunjuk ke arah sana. Next. Selanjutnya ada tulisan bernada kritik. Next. Tulisan yang dibuat dengan tujuan memberi kritikan pada sebuah karya sastra dalam merencanakan dunia fiksi ini merupakan penulisan yang memegang peran yang beraneka ragam. Di antaranya yaitu penulisan sebagai pemimpin atau pengolah pentas. Di sini ada sebagai sutradara, maka sang penulis memutuskan perhatian pada aspek-aspek teknis karya sastranya. Yang kedua ada penulis sebagai penulis cerita. Maka sang sastrawan berhadapan dengan aspek-aspek retorika suatu karya sastra. Selanjutnya ada penulisan sebagai direktur atau pimpinan. Dalam hal ini, maka peranan penulis sebagai direktur adalah membentangkan tahap-tahap makna yang telah menjadi sifat karya tersebut. Next. Adapun ciri-cirinya, yaitu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan atau kekurangan. Yang ketiga, memberi saran perbaikan. Dan yang terakhir, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Next. Di sini ada contoh kritik yang baik. Yang pertama yaitu buku itu sangat baik isinya. Hanya saja covernya terlalu vulgar untuk kalangan remaja. Ada baiknya jika covernya diganti agar tidak membuat anak remaja berpikiran ke arah yang negatif. Contoh kritikan yang baik yang kedua yaitu buku yang berjudul Doa Ibu itu bagus. Tetapi ada kata-kata yang tidak biasa. Sebaiknya penulis memiliki kata yang tidak terlalu tinggi agar anak-anak yang membacanya mengerti. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Inia atas paparan materinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 12, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.